Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, jurusan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan tahun 2022, Universitas Negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Saat ini saya melaksanakan uji kinerja UKM PPG praktek pembelajaran inovatif di SMA Cokro Aminoto Tamalan Ria, Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran. Namun sebelum saya tampilkan, terlebih dahulu saya menunjukkan formulir pendaftaran uji kompetensi program pendidikan profesi guru tahun 2022 serta surat keterangan bebas. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi inspirasi buat kita semua. Salam olahraga. Semua baik, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sangat luar biasa hari ini karena kita bertemu lagi dalam pembelajaran PJOK. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasanya saya meminta kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa hari ini. Silakan ketua kelas. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke. Berdoa itu merupakan bukti bahwa kita harus bersyukur setiap harinya kepada Sang Khalik, Sang Pencipta yang menjadi inspirasi untuk bagaimana kemudian kita masih tetap sehat selalu karena berkat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum masuk ke proses, saya mau mengecek dulu kehadiran anak-anak semua. Hadir semua teman-temannya anak? Hadir. Coba saya cek dulu ya. Ahmad Fajriansyah, Arif Prianto, Cahyati, Iin Parlina. Hadir. Mana Iin? Oke. Muhammad Irwan, hadir. Odang Fariting, hadir. Siti Jumaisa, Hadir Pak. Tri Fausia, mana? Pak. Oke, hadir. Nabila Asfari Syahid, Hadir Pak. Putri Jauhara. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya. Hadir. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasanya kita senantiasa selalu berliterasi untuk bahwa anak-anak sekalian adalah bangsa Indonesia yang kemudian mampu berliterasi, mampu mengenang bagaimana perjuangan negara ini dengan bagaimana menghargai sebagai salah satu bentuk nasionalisme kita, sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap negara kita untuk senantiasa kita kenal selalu proses-proses perjuangan bangsa ini dan sebagai generasi muda harus bisa menjadi penerus bangsa ini. Nah, saya persilakan kepada Nabila untuk bisa memimpin temannya menyanyikan salah satu lagu kebangsaan. Silakan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia
bagaimana kita berbangsa dan bernegara yang baik sebagai wujud nasionalisme kita sebagai siswa di sekolah SMA Dr. Aminoto. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sehat kan hari ini? Alhamdulillah. Materi yang saya sampaikan terkait dengan apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita alami hari ini terkait dengan kebugaran jasmani. Namun sebelumnya, saya mau minta kepada siapa ya? Nah, Putri, kemarin masih ingat pelajaran sebelumnya? Tentang mencegah HIV. Materi apa kemarin sebelumnya? Mencegah HIV. Ya. Tentang apa materinya sebelumnya? Pencaksilat dan atletik. Nah, itu materi yang sebelumnya kita dengarkan. Terus kemudian hari ini kita masuk ke materi terkait dengan kebugaran jasmani. Kenapa mesti kita harus bugar, anak-anak sekalian? Agar tetap sehat. Agar Tetap sehat. sehat. Ada yang mengatakan bahwa istilahnya seperti ini, mens sano in corpore sano. Ada yang pernah dengarkan istilah ini? Tidak. Mens sano in corpore sano. Artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, kapasitas kita setiap hari, bagaimana kemudian kita bisa lebih sehat melaksanakan aktivitas sehari-hari, tidak terkendala dengan kegiatan-kegiatan lainnya, maka itulah disebut dengan sehat. Nah, apakah ada anak-anakku yang tahu apa itu sehat? Ayo. Jauh dari penyakit. Apalagi sehat itu yang bagaimana? Ya pastilah sehat itu tidak sakit. Ada lagi? Sehat itu yang bagaimana? Bukan. Nah, kuat. Nah, sehat itu salah satunya kunci atau clue-nya itu sehat adalah namanya sirkuit training. Ya, sirkuit training. Apakah itu sirkuit training, anak-anak sekalian? Sebentar anak-anakku akan berpindah dari pos ke pos untuk melaksanakan aktivitas kebugaran supaya keluar keringat, terus kemudian tidak lelah melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut. Jadi ada nanti di pos 1, itu di pos 1 akan melaksanakan aktivitas namanya lompat tali atau disebut dengan skipping. Nah, terus kemudian di pos kedua anak-anakku akan belajar tentang sateran ataukah berlari bolak-balik. Terus kemudian yang ketiga, di pos ketiga terkait dengan push up, dan di pos keempat terkait dengan sit up. Nah, sebentar kita akan melaksanakan itu di lapangan. Nah, sebentar kita seperti biasa mengganti pakaian, keluar ke lapangan berbaris. Sebelum melaksanakan aktivitas di luar, kita akan mendapatkan informasi-informasi apa-apa yang harus kita kerjakan. Oke, jelas? Jelas? Jadi saya berikan waktu 5 menit untuk kita mengganti pakaian. Bisa? Bisa. Oke, kalau begitu silakan bergerak sekarang. Waktunya 5 menit ya, ganti pakaian. Setelah itu kita akan ke lapangan.
3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kirinya mana ya? Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wih, seperti itu mau patah dulu ya, terus di depan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Kembali ke tempat. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok untuk masing-masing pos sebentar. Nah, kita akan mulai kurang 1 sampai 4. 2, 3, 4. Oke, semua yang angka 1 di sebelah kiri saya. Angka 1 yang menyebut angka 1, ayo cepat bergerak ke sini. Semua angka 2 di sebelah sini sampingnya. Semua angka 3 di sini. Angka 4 di sampingnya. Ini angka berapa? Angka 2 mana? Angka 1 di samping sini. Ini angka berapa? 3. Angka 4 mana? Ini di sampingnya. Nah, apa yang dilakukan sebentar di masing-masing pos
Saya perlihatkan dulu contohnya ya masing-masing. Ya. Yang pertama untuk di pos 1 itu akan dihitung ya, akan dihitung berapa kali melakukan, jadi modelnya seperti ini ya, paham? Nah, di pos 2 itu nanti mana tuh kayu. Empat, jadi dia hitung ya, itu di pos 2. Jadi dua. Tugasnya di pos 3 ya, push up. Nah kalau laki-laki perhatikan ini posisinya lagi-lagi nih. 1, 2, 3, itu laki-laki. Kalau perempuan ini dibengkokkan ya, bisa disilang, bisa tidak ya. Kakinya perempuan ini 1, 2, 3. Oke, 4. Model yang ini ya. 1, 2, 3, 4. Oke? Bisa? Bisa. Kalau untuk yang 3 posisinya sini ya, dan pos 4 masing kelompok sebentar. Setelah selesai di posnya, jadi itu berputar lagi ke selanjutnya. Jadi ini dulu di pos 1, silakan diambil kertasnya, bukunya untuk ditulis ya. Terus di pos 2 dan di pos 3 dan 4. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan bertanya. Nanti dia rolling ya. Misal saya kelompok 4 di pos 4, nanti bisa ke pos 2 begitu? Ya, dari kelompok 4 dia bergeser ke kelompok 1. Ya, dari kelompok 1 dia berputar ke kelompok 2. Begitu terusnya. Pak, semua dapat bagian atau perwakilan saja setiap pos. Jadi semua dapat ya, semua satu kelompok dapat semua bagian di masing-masing pos. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak? Sudah jelas semua? Nah di pos 1 itu latihannya hanya 40 detik. Jadi ditulis nanti di bukunya berapa kemampuannya di dalam 40 detik. Oke? Jadi satu di antara temannya menjadi ketua kelompoknya itu yang menghitung ya, menghitung waktunya. Terus kemudian di pos 2 ya durasinya 6 sampai 8 kali. Jadi
8 kali maksimalnya berapa detik mampu dilakukan ya. Misalnya ke sana ini 8 kali berapa detik kemampuannya. Oke? Buat semua ya. Selanjutnya di pos 3 push up cukup 10 kali. 10 kali berapa detik? Dan di sit up itu 10 sampai 15 kali. Ya. Dan berapa detik? Oke? Paham? Kalau tidak paham silakan masing-masing ke tempatnya. Kelompok 1 ke sana. Baik, kelompok 2 tetap di sini, kelompok 3 bergeser ke sana. Bawa bukunya, kelompok 4 ke belakang sana. Silakan dinilai temannya. Berdeng.
Set. Nah. Dan ada lagi. Oke, jadi tadi sudah melaksanakan kegiatan training ya namanya. Training. Semua sudah melakukan? Sudah. Sudah diisi semua? Sudah. Nah, sekarang silakan dibuka LKPD-nya. Buka LKPD-nya, kemudian dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Soalnya cukup 5. Di belakang ininya ditulis ya. Terlepas untuk pengetahuan. Sudah? Soal pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani. Langsung jawab. Apa yang dimaksud kebugaran jasmani? Silakan jawab. Sudah? Soal kedua. Langsung jawab saja ya. Apa yang dimaksud dengan sirkuit training? Ketiga, tuliskan apa itu kekuatan. Tuliskan apa itu yang dimaksud dengan kekuatan. Sudah kekuatan? Sudah kekuatan? Selanjutnya keempat. Apa itu daya tahan? Daya tahan. Soal kelima terakhir. Langsung dijawab ya. Yang manakah yang dimaksud dengan kelenturan? Apa yang dimaksud dengan kelenturan?
Kemudian juga dari kelompok 2. Selama melakukan sirkuit training, kami kelompok 2 merasakan kebugaran setelah melakukan kegiatan sirkuit training. Pengalamannya tadi? Saya mewakili kelompok 3 saat melakukan sirkuit training. Yang pertama itu kegiatan lompat tali untuk mendapatkan kebugaran kesehatan tangan. Kemudian di pos 2 lari bolak-balik mendapatkan kesehatan kaki yang meningkat. Kemudian yang ketiga di push up mendapatkan kebugaran jasmani yang sangat luar biasa kurasa dan teman-teman. Kemudian di sit up-nya merasa kekuatan otot tulang perut, Oke, Mat akan definisikan setiap pos yang telah kami lewati, di mana di pos 1 itu kami melakukan lompat tali atau skipping, di pos 2 melakukan lari bolak-balik atau shuffle run, di pos 3 melakukan push up, dan di pos 4 melakukan sit up. Dan di antara keempat kebugaran jasmani tadi kami mungkin masing-masing memiliki secret training yang berfavorit. Kalau menurut saya sendiri, saya suka lompat tali. Lompat tali. Oke, aplaus untuk kelompok 4. Nah, semua aktivitas yang telah kita lakukan semua ada manfaatnya. Terutama untuk bagaimana otot kita, bagaimana kekuatan kita, bagaimana kelincahan tadi dengan lari bolak-balik, kelincahan, bagaimana kita daya tahan otot, kekuatan, itu semua manfaatnya. Dimulai. Terima kasih atas partisipasi dengan pelajaran. Semoga kita selalu sehat, mudah dalam melaksanakan aktivitas keseharian kita. Bagaimana anak-anak sekalian? Segar? Segar! Nah, pasti kalian lelah sudah melaksanakan aktivitas di luar. Nah, tadi pembelajaran tadi masih ada beberapa yang perlu dievaluasi, ya, karena masih ada yang belum melaksanakan aktivitasnya dengan maksimal. Misalnya tadi Irwan itu harus lebih lincah lagi supaya bagus kualitas kebugarannya. Nah, dari situ apa yang kita laksanakan ini menjadi proses buat anak-anak sekalian supaya bisa tetap segar, bugar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Utamanya ini laki-laki, kalau sudah beraktivitas begini pasti berkeringat, ya, berkeringat. Tadi sudah ganti baju semua kan di luar baru masuk? Nah, kalau setelah saya berkeringat seperti itu, otomatis kita memproduksi. Evaluasi dari Bapak terkait dengan apa yang dilakukan, yang jelas intinya kalian sudah luar biasa mampu melaksanakan aktivitas-aktivitas seperti itu. Terus kemudian yang kedua, diharapkan di setiap harinya di rumah jangan nanti di pelajaran PJOK baru berolahraga, tapi setiap minggunya kalian pasti hanya di PJOK. Olehnya itu, saya mengharapkan anak-anakku, utuhnya laki-laki yang sering bermain futsal, main bola, yang perempuan jangan hanya mainnya di handphone terus, bikin status terus, ngerumpi terus, lihat statusnya orang di WA. Sekali-sekali sore hari jogging, berlari untuk bagaimana kemudian mengembangkan sistem sirkulasi darah dalam tubuh kita supaya lancar. Ya. Nah, setiap kalinya kita harus beraktivitas. Kenapa? Seperti yang Bapak tadi sampaikan, bahwa di dalam tubuh yang sehat
ada jiwa yang sehat. Jadi bagaimana kemudian kita perlancar sistem sirkulasi darah dalam tubuh supaya oksigen bagus, terus kemudian pembakaran lemak bagus sehingga kita bisa segar bugar mengikuti aktivitas sehari-hari. Dan bisakah kalian melakukan itu? Bisa kira-kira beraktivitas selain di pembelajaran TJOK di rumah? Oke, kalau bisa saya kira itu sangat luar biasa. Terima kasih untuk anak-anak sekalian. Tetap menjaga kesehatan, menjaga stamina, melaksanakan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Yang jelas insya Allah kita akan selalu sehat selalu dalam melaksanakan aktivitas. Demikian dari Bapak. Sebelum kita mengakhiri, saya persilakan kembali ke ketua kelas untuk berdoa. Silakan. Sebelum kita beristirahat, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya. Pertemuan berikutnya kita akan lanjut lagi ke pembelajaran yang terkait dengan bagaimana kita mengkonsumsi makanan yang sehat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.